ya di bab tentang babun nahyi 'anil manni. Ini bab larangan mengungkit-ungkit bil 'atiyati pemberian wa nahwiha dan yang semisalnya. Ya, larangannya itu ya bukan larangan makruh, haram hukumnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Al-Baqarah ayat 264. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Alladzina, mereka atau alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, membelanjakan harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengiringkan ma anfaqu, akan apa yang mereka infakkan itu, manan, dengan mengungkit-ungkit, wala adha, dan tidak pula mereka iringi dengan menyakiti. Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salasatun, ada tiga, la yukallimuhumullahu, yang tidak Allah ajak bicara, la yukallimuhumu, yang tidak mengajak bicara mereka Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Ya, tidak diperhatikan, dicuekin. Wala yuzakkihim, dan tidak pula Allah mensucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka, adzabun alim, siksa yang pedih. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa, dan disiksa dengan siksa yang pedih. Qala, Abu Dzar mengatakan, faqara'aha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kalimat tersebut, mengatakan kalimat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marratin, 3 kali. Sampai 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, 3 golongan atau 3 manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan Allah siksa mereka. Ya, mereka disiksa dengan siksa yang pedih. Siapa itu? Qala Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru,
Mereka sangat menyesal sekali. Wa khasiru dan rugi mereka. Man hum ya Rasulullah? Siapa tuh mereka ya Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-musbil. Pertama adalah orang yang isbal. Wal mannan. Yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Dan yang menginfakkan, membelanjakan atau menjual barangnya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim juga al-musbidu izarahu, orang yang menyeret sarungnya. Ya. Yani maksudnya al-musbidu izarahu wa thawbahu, yang menjulurkan sarungnya dan pakaiannya asfala minal ka'bain, di bawah mata kaki, lil khuyala'a, untuk orang-orang yang, atau lil khuyala'a, untuk memperlihatkan kesombongan, ya, memperlihatkan waduh ini orang kaya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dari dua ayat yang dibacakan tadi jelas, ya, bahwa Allah berwasiat. Apa sih wasiatnya? Wasiatnya adalah agar sedekah tuh jangan diungkit-ungkit. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Orang bersedekah tuh jangan sampai menyinggung perasaan orang yang menerimanya. Nggak boleh sama sekali. Harus betul-betul yang plong, ya. Sebaliknya, ya, orang-orang yang infak di jalan Allah, itu satu kewajiban, ya. Nah, infaknya ini tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit. Ya, tidak ungkit-ungkit, tidak menyakiti orang yang menerima infak tadi. Nah, mereka itu dikasih pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan sia-siakan amal mereka. Nah, itu yang di dua ayat tadi, ya. Nah, hadis berikutnya itu ya diangkat di tema ini, tapi tema yang lainnya terangkat juga. Ya. Apa itu? Tentang isbal. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tiga yang besok di hari kiamat Allah tidak akan ajak mereka bicara. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya, mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Ya, pertama ternyata al-musbil, orang yang berlebihan dalam berpakaian.
Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa al-isbalu fi thalathatin. Isbal itu ada di 3. Pertama al-qomis. Qomis itu gamis. Pakai gamis sampai di bawah mata kaki. Ini mata kaki sampai di bawah mata kaki itu nggak boleh. Rasul batasi. Jadi mata kakinya tertutup masih boleh. Tapi kalau sudah sampai ke bawah mata kaki itu yang masalah. Itu yang masalah. Jadi ada di 3. Gamis, sarung, terus imamah. Apa tuh udeng-udeng ya. Sekira-kira sampai dibikin besar sekali. Ya, terus ininya bagian ekornya itu sampai panjang. Itu yang ukuran-ukuran menurut budaya Arab itu berlebihan. Ya, pakai gamis sampai nyapu lantai, pakai sarung sampai nyapu lantai. Nah, itu tuh yang disebut isbal. Nah, sekarang ya orang beli pakaian, ya terus kepanjangan, dia harus pakai itu. Ya, dia pakailah itu. Ukuran perut sih sama, tapi ukuran kaki kepanjangan. Ya, dia pakai saja, nggak ada sempat untuk dipotong, untuk dipermak. Ya. Nah, apakah dengan begitu dia akan masuk neraka? Nah, hukum itu mengenal illat. Apa illatnya? Illatnya, illatu sebab. Jadi ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum, sebabnya berbeda, hukumnya akan berbeda. Jadi tergantung sebab. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manjarra thawbahu khuyala'a. Ya, siapa yang menyeret atau siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai menyapu lantai itu khuyala'a dengan perasaan menghayal, bersombong, ya. Jadi dia memakainya itu untuk memamerkan pakaiannya apa tidak? Wah, ini orang kaya. Sekarang malah terbalik. Orang kalau pakai celana sampai setengah betis itu yang sombong. Ya. Jadi sebenarnya terletaknya itu di sombongnya. Oh, ini orang kaya. Ya, pakaiannya, pakai celananya cuma setengah betis, setengah paha misalnya. Ya, terlihat sederhana, tapi itu memperlihatkan bahwa dia itu tidak menghormati orang lain dengan membuka auratnya. Ya, jadi di situ sebenarnya ya, di situ sebenarnya. Jadi kalau orang pakai sarung, ya, menutupi mata kaki sampai nyapu lantai. Terus kita tanya kenapa ini terlalu dingin, ya supaya tidak dingin. Itu nggak masuk di hadis musbil, tidak termasuk di hadis tentang isbal. Loh kamu kenapa pakai gamis bukan sekedar panjang sampai rangkap-rangkap begitu dingin? Ya ini tidak masuk. Ya. Atau memang karena kebiasaan ya, bukan karena sombong. Kebiasaannya begitu sih. Ya, jadi kalau nggak ingat-ingat hadis itu ya kembali ke kebiasaannya. Itu tidak termasuk. Jadi isbalnya di 3. Gamis, sarung, imamah. Ya, kalau berlebihan. Kalau orang sufi itu kalau semakin besar imamahnya itu menandakan bahwa dia semakin tinggi derajatnya. Ya, ada kaidah tersendiri. Jadi dengan memakainya itu, waduh, ya.
rasa. Maka disebut khuyala itu menghayal kalau dia itu orang besar, padahal biasa aja. Yang dibawa di dalam perutnya itu sama saja dengan yang ada di perut kita itu. Kotoran juga. Ya pakaian bagus, pakaian kebesaran, ya sama aja. Sama aja. Ya kayak model misalnya pakaian paus kayak gitu, pakaiannya maaf ya, pakaiannya imam-imam Masjidil Haram kan begitu tuh. Sama aja sebenarnya. Sama saja. Ya, maksudnya sama saja. Yang penting itu menutup aurat. Itu yang penting. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai, menyukai pakaian yang berwarna putih, itu sifatnya sunnah. Itu sifatnya sunnah. Ya, begitu ya. Waduh, di kantor nih bagaimana nih? Macam saya nih. Pokoknya harus batik. Kantor Saudi itu mengharuskan pakai batik. Ya, untuk memperlihatkan kesetiaan kepada Indonesia. Jadi aturan itu menjadi wajib. Jadi pegawainya pakai batiknya itu menjadi wajib. Karena itu ikut aturan. Ya, gitu tuh. Nah, mana lebih baik pakai yang putih? Pakai yang putih dia nggak boleh. Terus pakai batik. Ya. Oh, jadi bagaimana cari batik yang putih misalnya? Silakan kalau ada. Ya, batik tapi nuansanya putih. Nyari. Itu ya caranya. Tapi hukum itu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Hukum itu berputar bersama sebab. Baik adanya hukum maupun tidak adanya hukum. Ya. Ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Sebabnya berbeda, hukumnya jadi berbeda. Jadi pertama yang bakalnya tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara, tidak diampuni dosanya, ya, tidak disucikan oleh Allah dan akan disiksa dengan siksa yang pedih. Pertama adalah orang yang musbil. Ya. Ada ditanya ya seorang syekh besar. Syekh, orang isbal tapi tidak sombong karena memang kebiasaan aja. Bukan untuk sombong. Dibawakan dalil. Dalilnya itu ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Yang di bawah mata kaki itu di neraka. Ya. Ini hadis umum. Nah, yang hadis umum ini harus tunduk pada hadis yang khusus. Mana hadis yang khusus? Hadis yang khusus itu ya isbal karena sombong. Jadi harus jujur. Ya, terserah. Kalau dalam hatinya ada kesombongan dengan memakai seperti itu, merasa lebih terhormat, itu namanya sombong, nggak boleh. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau di kita ya budaya kita orang pakai sarung sampai nyapu-nyapu lantai, itu orang nggak bisa pakai sarung. Ya, orang nggak bisa pakai sarung. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ya di atas mata kaki. Begitu. Nah, bagaimana sikap kita dengan hadis ini? Sikap kita dengan hadis ini adalah karena sombong atau bukan karena sombong, pakailah sarung tetap di atas mata kaki. Saya pengen nutupi mata kaki silakan. Jangan sampai lebih ke bawah. Ya, silakan. Kan ini mata kaki tertutup begini boleh. Ya, tapi kalau sudah ke bawahnya, nah itu ya itu yang tidak boleh. Apakah hukumnya haram? Ikhtilaf. Ini urusan fikih. Ya, ada yang mengatakan tidaklah itu makruh hukumnya. Yang sana lagi mengatakan bukan makruh itu haram hukumnya. Karena ada dikatakan disiksa berarti haram. Ya. Oh isbal itu di tiga saja. Ya.
sarung, gamis, imamah. Bagaimana dengan celana? Celana tidak termasuk. Oh ini thawbahu, pakaiannya. Ya itu umum. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di thalatha, di 3, yang lain nggak termasuk. Begitu tentu urusan isbal. Ya, jadi celana itu tidak termasuk. Jadi boleh kalau celana pakai celana sampai nyapu-nyapu tanah, ya itu orang bodoh aja, nggak benar. Ya, memang paling bagus pakai celana itu tidak melebihi mata kaki. Ya, di atas mata kaki sedikit itu terlihat bagus untuk laki-laki. Ya, ini untuk laki-laki ya Bu, bukan untuk perempuan. Perempuan beda lagi, terbalik bahkan perempuan. Ya, lebih baik ya sampai kakinya tidak terlihat. Ya, begitu tuh. Itu untuk diri. Nah, untuk kita menilai orang lain, jadi kalau untuk diri kita pakai celana paling panjang-panjangnya sampai mata kaki, nutup mata kaki. Lebih baik di atas mata kaki. Apa harus tengah betis? Boleh kalau mau. Ya, itu pakaian malaikat itu. Rasulullah SAW katakan para malaikat itu pakaiannya setengah betis. Boleh, boleh. Ya, jadi jangan diketawain kalau ada orang-orang pakai celana setengah betis, gamis setengah betis, boleh. Ya. Tapi menurut pandangan saya itu mengkhawatirkan karena ketika sujud itu ketarik, auratnya bisa kelihatan. Ya, ketika duduk antara sujud atau tahiyat ketarik itu bisa kelihatan auratnya. Jadi bagus itu ya di atas mata kaki lah. Itu bagus. Ya, jadi tidak berlebihan juga. Oh, ini kan di bawah mata kaki. Kenapa harus tengah betis? Meskipun itu boleh, tapi itu berlebihan. Ya, oh, bukan berlebihan, itu bagus, itu sunnah, silakan. Ya. Nah, itu untuk kita ya, untuk menilai orang lain, ya kita tidak katakan kalau isbal itu masuk neraka. Oh, ini bertentangan dengan hadis, enggak. Hadisnya mengatakan isbal karena sombong. Itu urusan siapa? Urusan kamu sendiri. Kamu isbalnya itu sombong apa tidak? Pakai celana sampai menutupi sampai di bawah mata kaki itu karena sombong apa tidak? Nah, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, jadi kalau ditanya terserah, tergantung dia pakai celana. Ya, pertama celana tidak masuk. Ya, bukan tidak ada celana, zaman itu ada celana tapi tidak disebut oleh Rasul. Rasul hanya menyebut 3 saja. Kaos tidak masuk, bukan tidak ada kaos saat itu. Ya, tapi tidak disebut karena itu bukan lambang kesombongan dengan memakainya. Kenapa sih gamis itu dimasukkan? Lihat film Justice Bow itu. Pakaian sampai ngengser-ngengser kayak gitu. Pakaian kebesaran. Jadi seolah-olah orang pakai kayak gitu, orang besar. Berbeda dengan yang lainnya. Pakaiannya harus orang besar saja. Yang zaman sekarang orang miskin pun bisa pakai seperti apa aja. Ya, pakaian itu sudah tidak terlalu menjadi masalah. Yang jadi masalah sekarang tuh masalah buka aurat. Satu. Yang kedua, masalah pakaian yang harganya selangit. 2 tuh. Ya. Tuh. Baik ya. Oh ini pakai bajunya harganya sampai atau pakai tas, bawa tas pakai arloji harganya sampai 200 juta misalnya. Misal. Ya, ini harganya 25 juta. Waduh, pakaian. Ya. Yang menurut orang sederhana itu berlebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu baru satu ya isbal. Terus yang kedua al-mannan. Apa itu al-mannan? Al-mannan itu adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya.
Jadi jangan kita bersedekah terus kita ungkit-ungkit sedekah kita, jangan. Ya, justru sebaiknya itu dirahasiakan, jangan ada orang tahu. Jangan pernah ungkit-ungkit, ya haram hukumnya itu. Kamu kalau tidak ditolong, kamu tidak akan sekolah, kamu tidak akan, wah nggak boleh. Ya, jangan. Kenapa? Karena sebenarnya menolong orang yang susah itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Kebutuhan orang yang menolong. Ya, seperti seorang anak kepada orang tuanya. Menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua itu kewajiban dia. Dia butuh untuk melakukan itu. Ya. Jadi bukan orang tua harus minta-minta dihormati, enggak. Orang tua ingin dihormati, tapi orang tua tidak memintanya dihormati. Kenapa? Untuk apa diminta? Kewajiban kamu. Ya. Begitu ya. Jadi bahkan hadisnya mengatakan ya akan datang besok di mana panas luar biasa, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapat naungannya adalah rajulun tasaddaqa bimalihi tasaddaqa sadaqatan biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu ya. Tapi ini bukan berarti sedekah kelihatan kanan kiri itu tidak boleh. Ya, bahkan lebih dari itu Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian memperlihatkan sedekah-sedekah, maka itu adalah satu kebaikan yang indah atau satu pemandangan yang indah untuk dilihat. Fani'immahi, maka itu senikmat-nikmatnya, seindah-indahnya sedekah. Jadi seindah-indahnya sedekah adalah yang diperlihatkan. Seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Jadi dipuji oleh Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian berikan sedekah itu, kamu rahasiakan sedekah itu, kamu berikan kepada fuqara, orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Itu dua-duanya dipuji oleh Allah. Baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, paling banyak mengungkit-ungkit itu dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Dia berbuat ini paling banyak, paling banyak. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan yang masuk neraka? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakawa. Karena kalian itu terlalu banyak mengeluh. Ya. Wa takfurnal ashir. Ya, dan kalian mengingkari kebaikan keluarga. Ya, di antara mengeluh itu masuk di dalam mengeluh, mengungkit-ungkit. Ya, saya sudah ini, wah, diungkit-ungkit enggak boleh. Ya, enggak boleh. Baik. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan ada wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menjual barangnya dengan sumpah bohong. Wah, ini sarung hebat ini.
Ini kalau beli nih harganya 350.000. Ya, eceran. Ini sarung mandar sengkang. Dibakar tidak mempan. Wah, dilakukan. Ya, bukan sumpah, ini atraksi. Ya, dia memang nggak kebakar, dia katakan ini sutra. Ya, dibakar nggak mempan. Bagus. Ya, pakai atraksi. Belilah kita harga 75.000. Ya. Rupanya yang dicontohkan dengan yang kita beli itu beda. Ya. Jadi yang ini nipu dengan sumpah, ini nipu dengan tidak dengan sumpah tapi dengan caranya. Ya, sama saja. Intinya intinya adalah orang jualan tapi nipu. Yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jualan keripik, yang dijual sih keripik singkong. Ya, silakan dicoba, enak. Berapa kilo? Beli 10 kilo, beli sekarung. Nah, yang dijual itu bau tengik karena keripik yang sudah lama. Nah, itu sama saja nipu itu. Ya nggak boleh. Nah, tuh samanya ya, ada orang mau beli. Ustadz, mau beli kamus induk, berapa? Sekian harganya. Baik, tapi Ustadz ini ada di Shopee. Ya, saya mau beli di Shopee saja, silakan. Ya, itu halal apa tidak? Ya itu bajakan. Ya, itu bajakan. Harganya 50.000, 30.000, saya nggak ngerti bagaimana bisa dijual dengan harga seperti itu. Kayak apa barangnya? Ya. Yang di Malaysia, dari Malaysia mau beli kamus induk. Ustadz nggak jadi, ada di Shopee Malaysia ternyata. Ya, harganya murah sekali. Ya, jadi pantas saja ya. Ini kamus ini nggak bergerak, tetap saja di rumah. Ya, karena ada yang malsuin. Ya, itu juga sama ya. Itu tanpa harus bersumpah ya, tapi itu dia telah merugikan orang yang telah bersusah payah. Ya, itu adalah orang yang tidak punya sopan santun. Orang yang tidak punya sopan santun sama sekali. Nah, baik. Jadi tampak dari sini ya, kalau Allah memberikan hukuman itu karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sayang. Kalau tidak ada dihukum, oh ya nggak benar. Ya, anak kita berbuat salah didiamkan saja atas nama kasih sayang, ya salah. Tuh, makanya ada neraka, ada surga, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita mencuri, ya. Naudzubillah min dzalik. Berapa yang dicuri? Ini mencurinya nggak dikit. Ya, nggak dikit. Mencurinya 200 juta. Di lemari dicuri, emas dicuri. Ya, kita hajar nggak berguna. Kita diamkan salah. Jadi kita laporkan ke polisi lah. Ya, ditangkap oleh polisi. Nah, di situ tuh dikasih pelajaran. Katanya sayang, ya itu namanya sayang. Justru kalau dibiarkan akan semakin jahat. Ya, baik, saya kira itu ya untuk pagi hari ini.